Di dunia sepak bola, tak hanya skill dan strategi yang menentukan siapa yang akan tampil di panggung terbesar. Terkadang, politik dan konflik global bisa menjadi pemain tersembunyi yang menentukan segalanya. Inilah kisah pelik yang kini menyelimuti status Iran di Piala Dunia 2026 dan bagaimana badai di Timur Tengah bisa membuka celah harapan bagi timnas Indonesia untuk mengukir sejarah. Iran, sebuah negara yang sudah puluhan tahun menjadi kekuatan sepak bola Asia. Tim nasional mereka tak asing lagi dengan ajang sekelas Piala Dunia untuk edisi 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Iran telah menuntaskan tugasnya dengan baik di lapangan. Tim berjuluk Tim Meli itu mengamankan posisi 2 besar di fase grup putaran ketiga kualifikasi zona Asia yang berakhir pada awal Juni tahun 2025. Dengan hasil itu, Iran sudah menggenggam tiket ke turnamen utama. Secara teknis, tidak ada yang salah. Secara performa, mereka pantas tampil di panggung dunia. Namun, yang terjadi di lapangan hijau kadang bukan segalanya. Dunia nyata di luar stadion menyimpan persoalan yang jauh lebih rumit, dan disitulah mimpi Iran untuk tampil di Piala Dunia mulai terancam. Perang di Timur Tengah kembali berkecamuk. Dalam beberapa bulan terakhir, konflik antara Iran dan Israel kembali memanas. Rentetan serangan udara, serangan balik, dan ancaman terbuka di media internasional membuat wilayah tersebut menjadi titik api baru yang mengkhawatirkan banyak pihak. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, belum lama ini melancarkan serangan militer ke wilayah Iran sebagai aksi balasan atas eskalasi militer yang dilakukan pihak Teheran. Tindakan itu memicu keprihatinan global, terutama terkait keamanan dan stabilitas di kawasan. Yang jadi pertanyaan besar kini adalah, apakah Iran masih bisa tampil di Piala Dunia 2026? Kebijakan tersebut sempat menuai kecaman luas, namun tetap dijalankan dalam kurun waktu yang cukup lama. Sebab, salah satu tuan rumah ajang ini adalah Amerika Serikat, negara yang kini sedang terlibat langsung dalam konflik militer dengan Iran. Semua hal ini menumpuk menjadi tanda tanya besar yang belum ada jawabannya hingga kini. Meskipun ada kemungkinan pengecualian akan diberikan untuk atlet, pelatih, dan ofisial tim nasional Iran, masalah belum selesai sampai di sana. Kisah larangan warga Iran masuk ke Amerika bukan cerita baru. Pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, larangan ketat sempat diberlakukan. Warga dari beberapa negara mayoritas Muslim termasuk Iran dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat. Kini, dengan konflik militer kembali muncul, banyak yang khawatir hal serupa bisa terjadi lagi. Bagaimana dengan ribuan supporter yang mungkin ingin datang mendukung langsung dari tribun stadion? Bagaimana dengan logistik, visa, pengamanan? Dalam sejarahnya, FIFA bukan entitas yang anti terhadap keputusan drastis jika keamanan dan konflik politik sudah terlalu parah. Contoh paling relevan terjadi pada tahun ke-2022. Kala itu, Rusia secara resmi dicoret dari semua kompetisi FIFA dan UEFA setelah melakukan invasi ke Ukraina. Keputusan tersebut diambil bukan karena performa Rusia di lapangan buruk, tapi karena dunia internasional menilai aksi Rusia tidak sejalan dengan nilai-nilai sportivitas dan perdamaian yang diusung sepak bola. Kini, banyak yang melihat Iran bisa mengalami nasib serupa. Jika konflik militer terus berlangsung, jika ketegangan dengan tuan rumah Piala Dunia tidak mereda, maka langkah FIFA mencoret partisipasi Iran bukanlah sesuatu yang tak mungkin. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Jika Iran benar-benar dicoret, siapa yang akan menggantikannya? Jawaban yang paling logis, FIFA akan memberikan slot tersebut kepada tim-tim yang masih bertahan di babak kualifikasi akhir. Dan disinilah peluang langka terbuka bagi tim-tim seperti Indonesia. Ya, timnas Indonesia saat ini berada di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Bersama tim-tim kuat seperti Qatar, Arab Saudi, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab. Pasukan Merah Putih akan bertarung habis-habisan pada Oktober mendatang. Di fase ini, hanya 2 tim teratas yang otomatis lolos ke Piala Dunia, sedangkan tim peringkat 3 akan masuk ke babak playoff antar konfederasi yang digelar pada Maret tahun 2026. Tapi, andai Iran mundur atau dicoret dari partisipasi, slot kosong yang ditinggalkan mereka bisa saja dialihkan oleh FIFA ke salah satu tim yang masih bertarung. Artinya, peluang Indonesia untuk mencetak sejarah dan tampil di Piala Dunia bisa meningkat drastis. Tentu, meski peluang terbuka,
Indonesia tetap harus berjuang keras. Lawan-lawannya di putaran keempat bukan tim sembarangan. Namun, dengan persiapan yang matang dan semangat dari pemain-pemain muda, seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Pratama Arhan, asa itu tetap hidup. Di bawah komando Patrick Kluivert, nama besar yang dulu menggebrak dunia bersama timnas Belanda dan Barcelona, Indonesia mulai menata kembali mimpinya yang sempat terpendam puluhan tahun. Apalagi format baru Piala Dunia 2026 yang menambah jumlah peserta menjadi 48 negara, membuka jalan lebih besar bagi wakil Asia untuk masuk. Mimpi tampil pertama kali di Piala Dunia sejak Indonesia merdeka bukan lagi sebatas mimpi. Saat ini, belum ada keputusan final dari FIFA terkait status Iran. Tapi, waktu terus berjalan. Konflik di Timur Tengah belum menunjukkan tanda akan mereda. Situasi politik dan keamanan akan sangat menentukan. Jika FIFA merasa keamanan turnamen terganggu, atau jika hubungan diplomatik antara Iran dan tuan rumah tak membaik, maka tindakan tegas sangat mungkin diambil. Dan dalam dunia sepak bola, keputusan bisa datang kapan saja dan mengubah segalanya. Sepak bola memang dimainkan dengan kaki, tapi tak bisa dipungkiri, arah dan nasibnya sering ditentukan oleh kekuatan-kekuatan lain yang tak tampak di lapangan. Iran bisa jadi korban dari ketegangan politik yang tak mereka harapkan. Tapi bagi Indonesia dan negara-negara lain yang masih berjuang, celah ini bisa jadi peluang emas. Apakah sejarah akan tercipta? Apakah Garuda akhirnya akan terbang ke Piala Dunia? Jawabannya tinggal menunggu waktu.